Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas paket PPTKA 2 Kabupaten Sleman soal nomor 13 sampai nomor 25. Soal nomor 13 di sini teksnya itu berjudul budaya tidak enakan dari keramahan menjadi beban mental dan penghambat diri. Kita pahami soalnya. Jadi untuk mengerjakan soal itu harus kita pahami dulu apa yang dimau oleh soal. Ketika kita sudah tahu apa yang dimau oleh soal, nanti kita ketemu jawabannya. Hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Berarti hal utama yang dibicarakan dalam teks ini apa? Jadi dari judulnya kita sudah tahu bahwa di sini membahas tentang budaya tidak enakan. Kemudian orang Indonesia merupakan salah satu penduduk di dunia yang dikenal dengan keramahannya. Ini membahas orang Indonesia secara umum, berarti seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di sini hal tersebut dapat mendorong ke sisi negatif termasuk munculnya budaya tidak enakan. Ini budaya tidak enakan berarti secara keseluruhan oleh orang Indonesia. Kemudian seorang yang memiliki sifat tidak enakan gini sampai di akhir teks. Hal pokok yang dibicarakan berarti budaya tidak enakan merupakan ciri khas Indonesia, bukan ya? Masa ini ciri khas? Enggak. Perasaan tidak enakan di Pulau Jawa, padahal tadi dijelaskan di Indonesia. Salah ya? Karena ini hanya di Pulau Jawa, tadi di atas kan dijelaskan di Indonesia. Budaya tidak enakan di masyarakat Indonesia, tadi sudah dijelaskan di paragraf pertama. Berarti jawabannya adalah C. People pressure sebagai sebuah budaya enggak, karena tadi yang dibahas adalah budaya tidak enakan. Next ke soal nomor 14. Kita pahami dulu soalnya untuk mengerjakan apa yang dimau oleh soal. Solusi yang tepat untuk mengatasi budaya tidak enakan. Solusi berarti pemecahannya supaya kita bisa mengatasi budaya tidak enakan. Jadi budaya tidak enakan itu misalnya kita bertamu di Jawa kemudian ditawari minum, terima kasih sudah kenyang misalnya makan, padahal kita sebenarnya tidak kenyang, itu salah satu budaya tidak enakan. Solusinya gimana? A. Menghindari pergaulan dengan masyarakat atau kelompok supaya kesehatan mental terjaga. Kita adalah makhluk sosial, berarti kalau kita menghindari pergaulan dengan masyarakat atau kelompok, itu bukan solusi, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kata kuncinya di sini adalah solusi. Tidak perlu memikirkan perasaan diri sendiri demi kerukunan dan harmoni sosial tetap terjaga. Kita harus menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita tidak perlu memikirkan perasaan diri, berarti kita berkorban demi orang lain. Padahal tidak semua berkorban itu bagus. Berarti ini bukan jawabannya juga. Tidak perlu berkomunikasi dan menghindari. Di sini ada kata-kata tidak perlu berkomunikasi. Berarti ini hampir sama dengan jawaban nomor 1. Kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa kita tidak berkomunikasi. Tegas untuk tidak berkata tidak pada hal-hal yang bukan menjadi urusan dan tanggung jawab kita. Berarti kita harus tegas. Misalnya ditawari makan ketika kita kenyang, berarti kita bilang, maaf saya sudah kenyang. Ketika kita lapar ya kita kita maui, nggak masalah. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya, peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Kata kuncinya ini adalah peristiwa yang terjadi. Berarti apa yang dibahas di teks tersebut. Di sini yang dibahas tadi udah ya, budaya tidak enakan di masyarakat Indonesia. Kemudian di sini paragraf kedua, seorang yang memiliki sifat tidak enakan akan cenderung selalu berkata iya. Di sini budaya tidak enakan lagi. Kemudian di paragraf ketiga juga budaya tidak enakan. Peristiwa yang terjadi berarti budaya tidak enakan berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di sini kata kuncinya di sini diterapkan pada waktu, tempat, batasan yang salah, maka budaya ini akan merugikan diri sendiri. Berarti ini tuh di berbagai bidang, karena
di waktu tertentu, tempat tertentu, tanpa batasan, berarti ini jawabannya A. Pakewo merupakan dasar dari budaya tidak enakan. Ini tidak membahas tentang pakewo, berarti ini jawaban salah. Pengaruh budaya tidak enakan terhadap keberadaan people pleaser ini tidak ada di sini pengaruh, berarti ini juga salah. Upaya menjaga harmoni sosial sebagai dampak budaya tidak enakan, jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Kita pahami apa yang dimau soal dulu. Keterkaitan budaya tidak enakan di masyarakat dengan kehidupan sehari-hari. Berarti mengkaitkan budaya tidak enakan yang ada di tag ini dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan nyata sehari-hari. Budaya tidak enakan perlu dihilangkan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman yang sudah sangat modern. Perlu dihilangkan karena itu sebuah budaya, untuk menghilangkannya itu sangat susah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai, berarti salah. Budaya tidak enakan tidak perlu dihilangkan karena merupakan bagian dari empati, tetapi perlu diimbangi oleh pemerolehan hak dan kewajiban setiap individu. Berarti harus tidak merugikan salah satunya. Berarti ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus saling toleransi. Budaya tidak enakan hanya berdampak, ketika ada tulisan hanya berdampak pada mental masyarakat, berarti ini salah karena ada solusi lainnya, ada cara lainnya. Kalau ada kata hanya itu berarti bukan jawabannya. Budaya tidak enakan menghambat perkembangan peradaban, tidak menghambat, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 17, ke teks berikutnya, sign dibalik kebiasaan produktif di era digital. Jadi ini kita baca dulu apa yang dimaui oleh soal. Soalnya adalah pola pengembangan paragraf kedua. Jadi pola pengembangan paragraf kedua. Di sini ada paragraf deduktif, kemudian induktif, definisi, kemudian klasifikasi. Apa itu deduktif? Deduktif adalah pola pengembangan umum khusus. Jadi kalimat utamanya di depan diikuti kalimat penjelas, itu deduktif. Induktif itu apa? Berarti kalimat penjelasnya di depan diakhiri sebuah kesimpulan atau kalimat utamanya di belakang. Definisi itu apa? Definisi itu batasan pengertian atau penjelasan yang jelas dan tepat tentang makna suatu istilah. Biasanya definisi itu misalnya hujan adalah, itu berarti definisi. Kemudian klasifikasi, proses pengelompokan atau penggolongan sesuatu berdasarkan ciri, itu berarti klasifikasi. Ada ciri, sifat, kriteria tertentu. Kita cek paragraf kedua. Paragraf kedua ini di sini. Salah satu konsep utama, jadi untuk cek dulu ini deduktif atau induktif ya. Kalau ngecek deduktif atau induktif, kita baca kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat kedua itu sambungan dari kalimat pertama atau penjelas dari kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di depan. Salah satu konsep utama yang dikaji adalah neoplatistas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Pada konsep tersebut, di sini ada kata tulisan pada konsep tersebut, konsep apa? Konsep neoplatistas ini. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti ini jawabannya adalah deduktif. Soal nomor 18, next. Kita pahami soalnya dulu. Komentar yang sesuai dengan isi teks di sini adalah komentar. Komentar itu berarti ada sesuatu kita disuruh mengomentari. Misalnya ketika pelajaran guru menjelaskan, siswanya rame, kemudian ada yang lewat, komentarnya misalnya komentar positifnya, seharusnya ketika ada orang bicara kita harus menghargai. Itu salah satu komentar. Satu, kebiasaan produktif kita di era digital bisa dijelaskan secara sains melalui
neuroscience dan psikologi kognitif. Di sini ada bisa dijelaskan di sini ini ya. Ini dijelaskan secara sains melalui ini dikaji adalah ini kemampuan otak itu. Kemudian di bawah juga ada, berarti jawaban ini adalah jawaban yang benar. Sains melalui neuroscience dan psikologi kognitif lebih menekankan konflik sosial di masyarakat akibat penggunaan media sosial. Di sini tidak membahas tentang menekankan konflik, tapi lebih ke konsep utama yang dikaji neo ini adalah kemampuan otak untuk merubah menyesuaikan diri sepanjang hidup, bukan konfliknya. Berarti jawaban ini salah. 3. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan informatif, betul ya, serta sesuai dengan topik ilmiah populer tentang produktivitas dan fungsi otak. Berarti ini betul. Pembahasan dalam teks berfokus pada kisah pengalaman pribadi penulis. Karena itu berdasarkan sains, itu berarti berdasarkan data, berarti pengalaman pribadi, jawaban salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal nomor 19. Masih sama teksnya. Alasan kesesuaian judul dan isi pada teks tersebut. Nah, itu teksnya itu kan berdasarkan sains, berdasarkan data. Berarti di sini tanpa melihat teks, jawaban yang ini tanpa penjelasan ilmiah berarti salah. Karena teks ini adalah teks ilmiah berdasarkan data. Berarti tanpa penjelasan ilmiah membuat jawaban itu salah. Kemudian pendapat pengarang, berisi pendapat pengarang, padahal itu kan teks ilmiah. Jadi secara ilmiah bukan pendapat pengarang. Berarti kita sudah mendapatkan 2 jawaban yang salah. Berarti tinggal B dan C yang harus. Oh, ini isi teks berupa opini subjektif. Padahal itu adalah berbasis sains. Berarti tanpa melihat teks jawabannya adalah ini. Pembahasan mengkaitkan kebiasaan produktif di era digital dijelaskan secara sains ada dalam judul. Ini judulnya adalah sains di balik kebiasaan produktif di era digital. Ini memakai teknik tadi neuroscience dan neuroplastitas. Berarti ada di teks. Soal nomor 20. Penggunaan istilah pada teks tersebut tidak sesuai. Berarti penggunaan istilahnya salah. Kita cek dulu konteks. Konteks, ya ini. Di era digital manusia hidup dalam arus informasi yang sangat cepat, notifikasi media sosial, pesan instan, dan berbagai kontak daring. Kontak itu latar belakang situasi atau keadaan yang menyertai suatu peristiwa, pernyataan, atau teks sehingga maknanya dapat dipahami dengan tepat. Itu padahal kontak daring, itu berarti ini salah. Harusnya di sini bukan kontak, tapi konten. Di sini konten. Berarti ini salah ya. Kemudian aktivitas ini terbukti dapat meningkatkan daya ingat kompensasi. Ini kompensasi itu kan bukan tidak masuk sini. Kompensasi itu kan penggantian atau imbalan yang diberikan sebagai balas jasa. Tidak ada hubungannya dengan sains ini. Berarti itu salah. Berarti bukan kompensasi. Tapi yang benar adalah aktivitas ini terbukti dapat meningkatkan daya ingat kompensasi. Jadi kompensasi ini harusnya kompetisi. Gitu ya. Berarti jawabannya sains ini benar, berarti konteks ini tidak sesuai. Kemudian sains sesuai. Kemudian kompensasi jadi kompetisi tidak sesuai. Soal berikutnya, soal nomor 21. Teks ulasan. Kita pahami dulu. Kesimpulan ulasan tersebut yang tepat. Jadi yang dimau adalah kesimpulan. Teks ulasan itu menilai sebuah karya sastra. Di sini menilai film.
Jadi kalau menilai itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Di sini teksnya ini titik, kemudian di sini secara hal di bawah ini ada pesan moral yang menyentuh. Kemudian ini berarti ini kelebihan. Kemudian di sini layak ditonton. Kemudian hiburan yang lengkap untuk keluarga. Itu. Kemudian jawaban A itu film agak lain Menyala Pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang naik kelas dan berhasil memadukan komedi horor yang mantang dan minim pesan moral. Padahal di sini pesan moralnya menyentuh. Berarti minim di sini membuat jawaban A salah. Film agak lain Menyala Pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang belum terlalu berhasil memadukan, padahal di situ tadi jelas-jelas sukses memadukan komedi misteri. Berarti salah juga. Film agak lain Menyala Pantiku kurang layak menjadi tontonan, kurang layak ditonton, padahal tadi jelas di sini sangat layak ditonton. Ini ya anak-anakku. Nih. Yang layak ditonton berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Film agak lain Menyala Pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang naik kelas dan berhasil memadukan komedi misteri yang matang dan syarat pesan moral meskipun penyelesaian plotnya terburu-buru, ada kelebihan dan kekurangan teks. Soal berikutnya nomor 22. Alasan ketidaktepatan penggunaan konjungsi bercetak tebal. Ini jika itu memang menunjuk syarat. Jadi arti di sini tidak ada hubungannya dengan jawaban benar salah. Jika itu memang menunjuk syarat, kemudian namun demikian itu menunjukkan pertentangan. Namun demikian tetapi meskipun walaupun karena itu menunjukkan akibat, kemudian sehingga itu menunjukkan sebab, untuk itu menunjukkan tujuan. Kita cek satu-satu. Jika dibandingkan dengan film sebelumnya, itu berarti sesuai ya. Jika itu menunjuk syarat. Dibandingkan berarti betul. Kemudian namun demikian naik kelas dengan narasi yang lebih kompleks dan pesan moral yang lebih dalam. Namun demikian masih ada kritik, berarti mempertentangkannya karena di sini naik kelas, kemudian di sini ada kekurangannya, ada kritik. Berarti mempertentangkan, berarti betul. Semua dikemas secara halus melalui karakter dan cerita karena memberikan kedalaman bukan sekedar hiburan. Sehingga bukan karena ya, sehingga. Jadi ketika karakternya halus, dikemas secara halus, sehingga itu berarti akibatnya memberikan bukan penyebab. Berarti jawabannya adalah yang salah itu ini. Harusnya sehingga bukan karena. Soal nomor 23. Berdasarkan teks ulasan tersebut, fakta. Kita ke kata fakta dulu. Fakta itu berarti ada buktinya, tidak bisa dibantah, itu adalah fakta. Tanpa melihat teks, kita lihat dulu di sini. Film agak lain Menyala Pantiku mendapat respon yang lebih baik. Yang lebih baik. Menurut saya tidak baik. Bisa dibantah. Berarti di sini opini. Kuartet utama film agak lain Menyala Pantiku adalah tokoh Bene, Boris, Jegel, Oki. Di sini ada Bene, kemudian Boris, Jegel, Oki. Di sini ada di sini empat nih ya. Bene, kemudian ini ada. Berarti itu fakta di dalam teks. Kemudian berikutnya, meskipun komedi agak lain Menyala Pantiku lebih jinak. Menurut saya tidak jinak. Berarti kata jinak itu bisa dibantah. Ketika bisa dibantah itu berarti opini. Paling cerdas, menurut saya tidak cerdas. Masa seperti itu cerdas berarti bisa dibantah. Lebih baik tadi juga bisa dibantah. Berarti di sini opini, di sini fakta. Soal nomor 24. Berdasarkan teks tersebut, pendapat yang tepat adalah film ini bergeser dari horor misteri menjadi
horor komedi. Di sini kebalik, karena di sini adalah horor komedi menjadi horor misteri. Ya. Kebalik ya, berarti jawaban A salah. B. Sequel ini berhasil membawa Vanessa agak lain naik kelas dengan narasi yang lebih kompleks dan pesan yang lebih dalam. Pesan yang lebih dalam tadi ada di bawah. Ini tadi ini pesan ini. Di sini tadi ada ya pesan yang lebih dalam. Di sini tadi ada ya di atas tadi. Di sini ada pesan yang lebih dalam. Berarti ini jawabannya. Pesan moral dikemas secara halus melalui karakter dan cerita sehingga memberikan kedalaman bukan sekedar hiburan. Betul, ini juga bukan sekedar hiburan, ini ada di sini juga di bawah-bawah tadi. Penonton memuji perpaduan komedi misteri ini serta isu sosial yang diangkat di film itu. Di sini tidak ada memuji, tapi lebih ada kritik, sedikit kritik. Berarti ini salah, berarti jawabannya 2 dan 3. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau kalian suka anak-anakku silahkan share ke teman kalian supaya TKA besok bisa lebih bermutu dan hasilnya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.